Terima kasih Ustaz. Saya masih bingung ya, kalau belajar tasawuf itu. Yang saya tahu tasawuf itu meninggalkan apa ya, yang di dunia ini sudah dianggap tujuannya hanya Allah saja. Nah, sekarang apa sih sebetulnya input untuk mempelajari tasawuf itu, dan nanti outputnya itu loh, nanti saya itu mau jadi apa gitu loh. Ya, itu aja, input dan output aja Ustadz. Makasih. Orang kantoran begini nih. Nanyanya input output. Kayak mau buat proyek baru aja Pak. Oke baik Pak, bagus. Betul, kita kontan cash aja. Apa inputnya, apa outputnya, kira-kira gitu ya. Beliau tadi itu sudah menyebutkan. Orang belajar tasawuf itu bukan pengen sakti. Tapi mendekat kepada Allah yang maha sakti. Lalu apa yang harus dilakukan? Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, wa tasfiyatuha, dan membeningkannya. Kalau saya tambahkan wa ma'rifatullah, itu yang pertama. Sebelum kita, antum tadi nyebut aneh, nyari GPS nggak? Nah, jadi kita sebelum mau kemana kita minta petunjuk dulu. Kemana nih saya mau pergi? Itu ma'rifat namanya, ilmu. Maka sebelum kita kemudian belajar tasawuf, pelajari dulu Pak, kerangka tasawuf itu dari ahlinya. Jangan dari selain ahlinya. Pelajari, di situ nanti ketemu. Tujuannya apa yang dipelore, nah, itulah output input. Jadi semua definisi tadi, Bapak nggak usah bingung, tinggal ambil aja satu. Ya. Kalau pengen cari sakti jangan ke sufi, cari dukun aja Pak. Ya, perdukunan gitu bisa nangkep jin. Enggak, kita enggak cari itu. Untuk apa bisa nangkep jin, nundukkan khadam, tapi sholat gak khusyuk, untuk apa? Ya kan? Jadi nanti salah satu yang Bapak peroleh, itu sholat tuh lebih enak. Sholatnya pasti gak khusyuk tadi subuh kan? Saya jamin tuh kelihatan wajahnya kok. Itu kenapa? Karena bingung mau bertasawuf tuh gimana. Sedangkan pelajaran tentang ibadah selama ini, itu kayaknya beban. Bacaan. Belajar tasawuf itu membebaskan diri dari beban. Itulah perkataan Imam Abul Hasan Sazili yang diabadikan dalam kitab ini. Dalam kitab-kitab tasawuf. Syaikhuka man la yut'ibuka. Kitab Lataiful Minan, Ibnu Athaillah. Guru hakikimu, guru tasawufmu itu bukan yang bikin kamu banyak wiridan. Yut'ibuka, bikin kamu capek berwirid. Tapi guru hakikimu itu kalau dia ngasih wirid kamu nggak kecapean gitu. Sama-sama dikasih wirid nih. Si A ngasih wirid, si B ngasih wirid. Tapi giliran si B ngasih wirid nggak beban Pak. Nah itu gurunya tuh. Malah seneng, ada ketenangan, ada sensasi yang nikmat saat berzikir. Itulah mursyid kita. Itulah sufi yang Bapak cari. Tapi kalau wirid ini, rotib ini, hizib ini bikin beban, tinggalin aja itu. Makanya guru-guru sufi yang hakiki tidak pernah ilmunya saklek. Zikir tuh gak saklek. Yang gak sanggup 1000 ya 500, gak sanggup ya 40, yang gak sanggup ya tasdik aja ente. Gitu. Jadi gak ada paksaan. Gak ada paksaan. Tapi kalau tarekat sudah menjadi sebuah organisasi tertutup, mulai ada strata. Mulai ada kemudian amalan. Kalau level ini amalannya ini. Emang bisa makom orang dilihat dari amalan? Gak bisa.
Jadi tarekat kalau udah jadi organisasi, dia sudah keluar dari fitrah tasawuf. Ini hati-hati ya. Jadi tidak semua tarekat sufi itu menghantarkan kepada ilmu tasawuf. Nah ini pengalaman saya bertarekat Pak. Karena saya juga belajar tarekat. Ketemunya di mana? Ketika dulu kita belajar satu kitab namanya Lataiful Minan, karya Ibnu Athaillah, beliau nyindir kita. Nyindir saya, nyindir pembaca. Kamu kok cari guru yang banyak wirid? Cari guru yang bikin kamu doyan wirid. Beda loh Pak ya. Jadi guru kita itu yang bikin kita doyan wiridan. Kayak gak kecapean. Tapi kalau kemudian disuruh ini lagi. Kalau gak bisa bayar mahar. Ya Pak ya. Enak amat bisa kepada Allah pakai bayar-bayaran. Lain dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu karena saking tasdiknya, apapun kebutuhan Nabi, belum terbersit dalam pikiran Nabi. Dia hantarin kebutuhan Nabi, tanpa ada beban. Nabi kan gak pernah juga, ente Abu Bakar kasih semua harta ente buat saya. Gak ada. Abu Bakar memberikan hartanya kepada Rasulullah sukarela. Emang Nabi dibuat untuk diri sendiri? Kan enggak. Nabi dibagi-bagi lagi. Karena setiap hari itu banyak pengemis yang datang kepada Rasulullah. Fuqara masakin yang minta kepada Rasulullah. Rasulullah itu baru beli baju, ada orang minta langsung kasih Pak. Coba Bapak belum beli BMW, saya minta, mau enggak? Ketawa dia langsung. Katanya tasawuf membuang sesuatu selain dunia, selain Allah. Membuang dunia enggak kuat Pak. Tasawuf bukan itu. Tasawuf bukan buang dunia. Tasawuf tetap di dunia, tapi dunia enggak tembus ke dalam kolbu. Itu baru tasawuf. Maka tasawuf sufi-sufi ini bisa ketemu di kalangan pejabat, perwira-perwira, pedagang-pedagang, ulama-ulama, ahli ibadah, orang-orang yang gak kita kira-kira, ternyata mereka punya channel yang sama dengan kita. Nanti ketemu Pak. Orang kebatinan juga ketemu di macam-macam. Banyak sekarang pejabat cari backup yang kayak tadi-tadi itu Pak. Dia cari backup tuh, sayang nih orang. Tapi disitulah Imam Sya'rani mengingatkan, ente hati-hati sama ahlu dunia. Pejabatkah, pedagangkah, pengusaha datang kepada ahlullah, sufi wali, ingin membackup dunianya. Ntar mau 2024 nih, ya enggak? Bapak tahu enggak cerita dulu presiden-presiden sebelumnya? Itu mereka kalau mau kampanye ngundang semua ahli zikir dari berbagai daerah ke rumahnya, istananya dia, wiridan. Backup langit istilahnya. Udah terpilih gimana? Tinggalin. Itu ahlu dunia begitu Pak. Tapi ada yang mau backup. Ya. Kita misalnya gini, ada dua pilihan nih. Kita tahu kalau ini yang jadi hancur Indonesia. Maka seorang ahli sufi ini kadang sukarela mendoakan itu. Gak perlu diundang. Dia mendoakan dari jauh. Ada yang begitu. Ya. Cukup Ustaz ya? Udah, masih ada lagi? Ya udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahan mengenai tasawuf ini yang terus terang saya pribadi amat sangat awam. Sehingga ilmu mengenai tasawuf ini yang masuk pada saya itu simpang siur, tidak hanya sepenggal-sepenggal begitu Pak Ustadz. Kami mohon pencerahan, salah satu yang kami dengar itu adalah bahwasanya Imam Ghazali itu adalah ahli tasawuf. Buku-buku yang ditulis pada awal-awalnya adalah berisi sebagian besar atau adalah semuanya berisi mengenai tasawuf. Kemudian menjelang akhir hayatnya beliau yang kami dengar itu merubah isi buku-buku itu meninggalkan tasawuf, hanya ibadah. Apakah ini benar dan apakah ini
menunjukkan bahwasanya tasawuf itu apa ya, jadi sesuatu yang absurd. Jadi baik. yang misleading lah begitu Pak Ustadz. Baik Pak. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus Pak pertanyaannya. Ini banyak yang bukan misleading, miskonsepsi terhadap Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali itu murid dari Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini ini ahli mantik dan ahli usul fikih, ahli memproduksi hukum. Namanya Imam Al-Juwaini. Setelah dia mahir, Imam Ghazali ini menjadi guru besar. Dipindah dari Isfahan, pindah ke kota Baghdad. Baghdad itu kayak Jakarta aja Indonesia. Jadi bayangkan sekarang di Jakarta dia jadi guru besar. Terkenal seantero negeri. Buku-bukunya dibaca di semua distrik dan provinsi. Itu Imam Ghazali. Jadi periode pertama dia ahli usul fikih dan ahli kalam. Ahli kalam. Karena Imam Al-Juwaini ahli kalam, ahli akidah. Dia suka debat. Setelah beliau lama menjadi guru besar, beliau juga ngaji tasawuf, tapi kajian kitab tasawuf, baru teori. Dengerin doang. Belum pernah mempraktekkan tasawuf. Suatu saat beliau membahas beberapa hal yang sangat menyentuh kolbunya, tapi kolbunya nggak tersentuh. Ukuran orang awam bisa nangis, dia nggak nangis. Ukuran orang awam bisa bergetar, jantungnya itu, kolbunya itu, hati nuraninya, ini enggak. Maka dia mulai galau, guru besar. Jadi jangan dikira udah doktor, profesor, kemudian selamat. Imam Ghazali lebih tinggi dari itu, imam. Gelarnya udah Hujjatul Islam. Udah bisa buat produk hukum sendiri. Ngelewatin profesor sekarang. Udah berapa banyak profesor, itu jadi profesor baik di barat ataupun di timur karena membaca karya Imam Ghazali. Di atasnya profesor beliau itu. Maka ketika mengalami kegersangan, dia meninggalkan kampusnya, Nizamiyah. Di rumah aja. 15 hari, 15 malam, gak bisa tidur, gak bisa ngomong. Tertekan, dia mikir, saya udah seposisi begini kok kesepian. Jadi orang itu kalau pinter sendiri kesepian deh Pak. Jadi antum jangan jadi orang pinter-pinter sendiri. Harus punya teman, orang yang kajiannya sama kayak kita. Jangan merasa, ini bidang saya doang yang boleh bahas. Kesepian ntar. Saya doang yang pakar ini. Enggak bisa begitu. Di luar sana banyak orang-orang hebat. Imam Ghazali kesepian dia. Orang kalau ketemu dia cium tangan bolak-balik. Tapi dirinya galau. Ketemulah seorang imam. Ya. Sebelum ketemu, Nizamul Mulk, Perdana Menteri, udah kirim semua dokter paling canggih di istana. Semuanya mengatakan, kami tidak bisa ngobatin. Terakhir ada dokter ngerti ilmu psikologi. Apa kata si dokter? Wahai Nizamul Mulk, Perdana Menteri, ini orang, gurumu ini penyakitnya bukan penyakit fisik. Tapi penyakitnya penyakit kejiwaan. Jiwanya sedang galau. Sekarang kita sebut psikiater ya. Diterapi nggak bisa juga. Obatnya dia harus ketemu guru yang menyembuhkan kolbunya. Akhirnya Imam Ghazali, dia dengar dokter gitu. Dia keluar. Berangkat dari Baghdad, pergi ke daerah Suriah. Dia carilah satu masjid yang kira-kira orang nggak kenal dia. Minta izin jadi merbot menara. Bukan merbot imam Pak, merbot menara, tinggal di menara. Makan ala kadarnya. Ada orang naruh di masjid apa makanan kurma, itu dia yang makan. Sampai kemudian dia kaget, di masjid itu orang ngaji kitab dia. Orang nggak tahu kalau itu si pengarangnya.
Kalau sekarang kan bisa dicek di IG Pak, di Facebook, di YouTube. Oh ini siapa nih orang? Bisa dicari di Google. Dulu nggak bisa. Palanya agak botak dikit kan Imam Ghazali itu, pemikir. Ketemulah beliau dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir, cara membersihkan kalbu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah dia berkhalwat 10 tahun dan setelah itu dia menjadi sufi dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. 4 tahun setelah itu wafat. Jadi cerita yang benar, kisah yang benar, bukan tasawuf yang duluan. Gitu Pak ya. Di mana ketahuannya? Bapak cari buku Al-Munqiz Minadh Dhalal. Itu karya beliau curhat tentang pengalamannya. Munqiz Minadh Dhalal beliau cerita tentang 4 fase terakhir jadi tasawuf. Bagi beliau tasawuf itulah ilmu tertinggi. Demikian kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik dan sangat menggetarkan hati. Saya mengenal beberapa sufi dan juga makomnya. Kita mengenal mahabbah, ma'rifat, bahkan wahdatul wujud. Atau kita mengenal Rabi'ah al-Adawiyah, kita mengenal Ibnu Arabi, kita mengenal Al-Hallaj, kita mengenal Syekh Siti Jenar. Yang 2 terakhir ini sufi yang dihukum mati karena pendapatnya, yaitu anal haq pada Al-Hallaj atau pada Syekh Siti Jenar manunggaling kaula kalawan Gusti. Bagaimana menurut Syekh Abdul Qadir Isya terhadap paling tidak 2 tokoh terakhir tadi yang juga dihukum oleh para ulama atau oleh para walinya menurut sejarahnya? Apakah memang termasuk kategori sufi yang masuk wali sufi tadi atau mungkin yang lainnya? Mohon penjelasannya. Kedua, saya punya pengalaman pribadi berkenalan dengan salah seorang yang mengaku dirinya salik. Dan ini termasuk orang yang secara akademisi luar biasa. Karena beliau ini secara akademisi mendapatkan gelar doktor dari dalam dan luar negeri. Pada perjalanan sufinya yang dia akui tadi, banyak hal yang menurut saya tadi agak bertentangan. Misalnya, dia mengatakan mursyidnya bisa sholat di Mekah. Kemudian ada juga yang menarik, beliau mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki hadam. Yang kalau kita amalkan, maka hadam itu dalam ayat Al-Quran tersebut, ya mungkin dalam rangka riyadhah tadi akan menjadi tanda kutip pembantu kita. Banyak hal sebetulnya, ini makanya saya ingin tanyakan, termasuk ketika menyikapi penyakit. Padahal saya katakan tadi beliau adalah seorang akademisi yang harusnya bisa berpikir rasional, itu menganggap hampir semua penyakit itu penyakit non medis yang bisa disembuhkan dengan cara bertawassul atau bersolawat. Termasuk mungkin pernah ditanyakan solawat Jibril, yang kalau dia tidak mampu karena jumlahnya yang sangat fantastis bersolawatnya, misalnya 15.000 atau 20.000 atau 30.000, maka kalau dia tidak mampu melakukannya sendiri, dia bisa melakukan kolaborasi dengan jin atau dengan disebutnya malak. Yang kalau dia tidak mampu, maka dia harus membayar sekian juta untuk meminta bantuan tadi yang saya sebutkan jin atau malak tadi. Itu mohon penjelasannya Ustaz, seperti apa itu? Dan seperti apa sebetulnya tingkatan dari murid, salik, mursyid sampai wali itu? Untuk mengetahui mursyid yang sebenarnya itu seperti apa? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak, itu info penting bagi saya. Karena yang disebut oleh si dokter tadi tasawuf itu bukan tasawuf.
Makanya Ibnu Ajibah, Imam Sufi Mursyid Tarekat Syaziliyah memberi batasan. Tasawuf itu awalnya ilmu, makrifat. Bukan amal, bukan riyadhah. Yang tadi dimulai dari riyadhah. Riyadhah kebatinan berarti Pak. Setelah berilmu, mengenal Allah, bermakrifat dulu, baru berriyadhah. Latihan, wirid, zikir. Terakhir baru dapat mauhibah, ilmu laduni, akah itu ketenangan jiwa, kah itu kekhusyuan, kah itu bukan khadam. Kita nggak ada urusan sama khadam. Mau baca ayat ada khadam, nggak ada khadam, kita nggak ada urusan sama itu. Mau kita baca zikir nanti ada malaikat yang mengkhidmatkan diri, kita nggak ada urusan sama itu. Urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid, tauhid itu, Junaid yang tadi sufi. Ifradul qidam anil hadas. Menanggalkan, memisahkan, mengesahkan Allah SWT dengan menanggalkan sisi-sisi selainnya yang baru. Jadi kalau masih tertarik sama kebatinan, khadam-khadam, lalu supaya sukses, bayar mahar, itu kebatinan itu Pak. Berbaju tasawuf. Inilah yang dikatakan dengan mutasawwif, sufi palsu. Jadi sufi beda dengan mutasawwif. Itu sufi palsu. Ya. Adapun mengenai gurunya sholat di Mekah, kalau itu lain cerita. Masuknya kemana nih? Bab karomat atau bab khurafat yang mana? Ada dua Pak. Kalau karomah emang tiap hari karomah diberiin. Kalau khurafat barangkali itu. Oh, syekh kita sholatnya di Mekah gitu. Sholat Jumat di Mekah. Loh kita lagi sholat Jumat, Mekah belum sholat Jumat Pak. Kita sholat jam berapa? Jam 12. Mekah jam berapa waktu itu? Baru jam 8. Bahlul namanya. Jadi hati-hati. Maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf. Kalau enggak usah belajar tasawuf. Belajar tauhid aja. Belajar fikih aja Pak. Ya. Jadi daripada tersesat, gak tahu nanti mana yang sahih gak sahih, gak usah belajar itu. Ya, jadi kok bisa doktor? Lah, doktor kan gelar akal, bukan gelar ruhani. Doktor kan gelar dia nulis penelitiannya bagus, bukan berarti rohaninya bagus. Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Apa yang terjadi Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi, tamatan pesantren lagi, tauhidnya kuat, tapi kering, dia pengen cari sensasi rohani. Kok ikut Lia Edan? Jawaban dia apa? Gimana saya nggak mau ikut? Penasaran. Dia ngaku gurunya Jibril, pengen berguru sama murid Jibril, gitu. Setelah lama kebuka nggak bener. Nanti muncul ketemu lagi Pak, ada orang ngaku sufi tapi ngajarin reinkarnasi, titisan. Itu bahlul semua, itu nggak bener itu. Bukan sufi yang sahih. Itu mutasawwif. Makanya nanti mereka fokusnya di riyadhah. Ma'rifatnya nggak ada. Tasawuf dimulai dengan ma'rifat atau tauhid kepada Allah. Kalau enggak, batil. Ya. Kalau enggak ketemu, udah nggak usah di sini aja lah ngajinya. Ya. Nggak usah ikut yang aneh-aneh Pak. Nggak ada jalan instan. Quran aja turun 20-an tahun. Ya. Apalagi yang kita zaman-zaman sekarang. Adapun mengenai
Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Nah, di sini ada pembahasannya. Bapak bacaannya udah banyak nih ya. Nanti ada pembahasan khusus Pak insya Allah. Nanti saya bahas mengenai Wahdatul Wujud. Di sini sudah ada halaman 434. Beliau sengaja tidak masukkan nama Hallaj, tapi pembahasannya ada di sini. Karena orang Thariqat Saziliyah ini menghindari sesuatu yang clash. Jadi nama-nama seperti Hallaj nggak ditonjolkan jelas-jelas. Ada, tapi tidak jelas. Insya Allah next time saya jelasin. Ya. Ustaz, yang berkaitan dengan tadi, untuk menyadarkannya, kalau Prof. Bambang Pramono kan sempat keluar ya dari Lia Eden itu. Nah, saya juga sebetulnya secara personal ingin menyampaikan kepada teman saya tersebut, karena saya berkeyakinan bahwa secara logika ini bisa diajak bicara gitu. Tapi pada faktanya susah sekali. Caranya seperti apa sih harusnya itu? Apa saya perlu temukan dengan Pak Kiai ini supaya... Gak usah Pak. Gak usah. Tunggu dia menemukan sesuatu yang ganjil dari gurunya. Nanti dia akan kelihatan galau, di situ Bapak masuk. Ini jadi kita itu tidak akan pernah bisa merubah hati orang. Enggak akan pernah. Allah Pak yang merubah hati orang. Kita itu cuma jadi asbab. Jadi enggak boleh bilang ente sesat tuh. Enggak tertarik dia ngobrol sama Bapak nanti. Ngobrol aja Pak santai terus. Orang berubah dengan ngobrol santai itu lebih baik daripada dia dikafir-kafirkan terus berubah. Diancam-ancam berubah, nanti ancamannya hilang dia balik lagi, kambuh lagi. Tapi dengan ngobrol santai, ngobrol terbuka dari hati ke hati, jangan-jangan Bapak yang yang ke bawah. Kuatan dia kan. Ya. Ini satu hal Ustadz. Dia itu selangkah lagi ke guru besar, hanya tinggal Skopus saja. Tetapi dia harus menunggu mursyidnya itu. Itu saya juga bingung itu gimana caranya supaya dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu kurang benar lah istilahnya. Gini aja deh, ciri-ciri mursyid palsu mengajarkan murid istighal bi ghairillah, sibuk dengan selain Allah, cari khadam. Baca ini biar dapat khadam, baca ini biar faedahnya ini. Itu bukan mursyid ilallah, tapi itu mursyid ila ghairillah. Itu nganterinnya bukan ke Allah, nganterinnya kepada kesaktian. Jadi Bapak kalau mau cari mursyid, guru itu cuma ngajarin mengenal Allah, lalu zikir untuk bisa sampai kepada Allah. Udah itu aja, nggak lebih-lebih dari itu. Ya, sederhananya gitu Pak ya.